Jika engkau mengeraskan hati, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Baik Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, lagu yang baru kita nyanyikan adalah lagu yang mengajak kita bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, teruslah memuji Tuhan. Karena dengan demikian, iman kita dikuatkan. Hidup adalah sebuah pembentukan iman. Ada banyak peristiwa yang datang silih berganti. Tak seorang pun tahu akan peristiwa yang akan terjadi. Namun, Tuhan mengetahui dan mengizinkan semua itu terjadi. Semua peristiwa yang dialami adalah bagian dari proses pembentukan pribadi untuk menjadi lebih kuat. Jika kita belajar di sekolah, selalu saja ada ujian dari apa yang kita pelajari. Demikian juga kehidupan yang kita jalani. Tersimpan ujian iman yang membentuk kita menjadi lebih dewasa dan tangguh menghadapi tantangan hidup. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 241, Takut Tahu Kan Hari Esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
Mari teman-teman yang terkasih, kita satu di dalam doa. Di pagi yang indah yang boleh Tuhan anugerahkan ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Ketika kami datang untuk bersekolah pada hari ini, kami juga mau datang ke hadirat-Mu melalui ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami dan menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kami yang ada di sekolah maupun kami yang mengikuti di ruang Zoom. Kiranya Tuhan terus membimbing kami karena kami ingin lebih mengenal Engkau. Ingin terus Engkau bimbing di dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan kehidupan kami selalu dipenuhi dengan kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami akan membaca kebenaran akan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan kami. Untuk kami menjalani hari-hari kami dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita, teman-teman semua, dan Bapak Ibu Guru. Enggak ada yang bawa Alkitab ya? Atau ada? Ada ya beberapa ya. Kalau tidak ada yang membawa Alkitab atau kelupaan atau bawa Alkitab, pasang telinga baik-baik, oke? Nah, fokus aja, gitu ya. Ayatnya sedikit kok, nggak banyak ya, teman-teman semua ya. Bapak Ibu Guru, kita buka dari 1 Petrus 1, ayatnya yang ketiga sampai ke-7. 1 Petrus 1, ayat yang ketiga sampai ke-7. Baiklah kita yang tidak membawa Alkitab, atau yang tidak membuka HP, kita pasang telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman sekalian, senang rasanya kakak bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Karena beberapa kali kita berjumpa via Zoom ya, benar nggak? Apa jangan-jangan teman-teman gak ada yang ingat sama kakak? Ingat ya? Enggak, oh ada yang geleng-geleng, ada yang ya, atau yang waktu itu ikut ibadah Zoom gak memperhatikan ya. Tidak apa-apa, kakak akan memperkenalkan diri kakak sekali lagi untuk kita semua. Nama kakak adalah Galvin, T-nya itu Tiara Bartianus. Kakak sedang melayani sekarang di GKI Pengadilan Bogor. Ada yang jemaat GKI Pengadilan Bogor? Ada, kamu R2 ya? Remaja, ikut remaja atau enggak? Oh, R2, R1 sih SMP? R1 ya. Oke, pernah ngeliat kakak? Oh pernah, pantesan tadi geleng-gelengnya ragu-ragu ya. Siapa namamu? Ira Kemala. Oke, ada lagi? Enggak ada? Oh ada beberapa banyak ya. Oke, berarti pernah lihat kakak ya? Oke, bersyukur ada yang kenal kakak ya. Untuk teman-teman yang lain salam kenal ya untuk kita semua. Senang rasanya kita akhirnya bisa kembali datang ke sekolah. Selama ini datangnya ke ruang Zoom.
Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berangkat ke sekolah, mau belajar, rata-rata teman-teman di sini kira-kira ke sekolah itu atau belajar itu keinginan pribadi atau tuntutan dari orang tua? Keinginan pribadi atau bagaimana? Hah? Keinginan pribadi. Yang lain yang di belakang jawabnya nggak dengar kakak. Ada? Kira-kira kenapa kita ke sekolah? Kamu? Keinginan pribadi. Kenapa? Keinginan pribadi. Oke, keinginan pribadi. Berarti ketika keinginan pribadi, rata-rata jawabnya keinginan pribadi ya? Oke. Kalau keinginan pribadi, teman-teman pernah kesel nggak di sekolah? Pernah dong ya. Apa yang bikin teman-teman kesel? Ini ceritanya Bapak Ibu Guru nggak ada nih ya. Nah, ini kita aja. Kira-kira apa yang bikin kesel? Nggak ada. Kamu siapa namanya? Siapa? Farel. Farel nggak ada yang bikin kesel ya. Soalnya dia berangkat dari hati. Wah, makanya dia nggak ada yang kesel. Semuanya enak gitu ya. Ada nggak di sini yang kesel gara-gara ulangan mendadak? Masih ada nggak sih ulangan mendadak? Oh, udah nggak ada dulu. Zamannya kakak dulu sering ulangan mendadak. Itu yang bikin kesel. Ulangan, tapi teman-teman udah dikasih tahu ya. Jadi nggak ada ulangan tiba-tiba ya. Karena yang tiba-tiba itu cuma apa? Cinta. Nah, cinta kan datang tiba-tiba gitu ya. Nah, berarti tidak ada yang nggak persiapan dong kalau ulangannya udah dikasih tahu. Semuanya dapat 100? Padahal kan udah disiapin. Kenapa nggak dapat 100? Kenapa? Nggak ngerti. Oh, nggak teliti. Sorry kalau nggak ngerti, bingung nanti ya. Nggak teliti ya. Padahal sudah dipersiapkan. Ulangan yang sudah dipersiapkan aja masih bisa ada yang salah. Karena tadi kurang teliti. Apalagi ujian akhir sekolah. Itu kan membedah pelajaran dari apa? Dari SD sampai SMP enggak ya? Dari awal kelas, awal semester sampai akhir semester itu di ujian. Itu dipelajari juga kan? Kita sudah tahu di bulan Juni ya biasanya ada ujian sekolah. Dan teman-teman harus menyiapkan itu dari teman-teman masuk sekolah sampai nanti ujian akhir. Bagian mana yang menurut teman-teman menyenangkan dari segala proses itu? Karena teman-teman harus mempersiapkannya dari awal pelajaran masuk sampai akhir pelajaran. Bagian mana yang paling menyenangkan? Selesai. Bagian bagi rapot ya. Segala sesuatu yang dipersiapkan itu tidak ada yang nyaman. Karena teman-teman selalu diberikan PS ya istilahnya, betul nggak? Tugas sekolah itu apa namanya? Bukan PR yang di sekolah apa? PS ya. Nah, PS lalu dikasih PR, masih ada PR ya? Oh, berarti dari dulu nggak berubah ya, masih ada PR. Terus teman-teman juga dikasih ulangan harian. Dari ketiga hal ini tidak ada yang membuat kita nyaman. Betul nggak? Ujiannya cuma sekali. Tapi ketiga hal itu setiap hari. Betul nggak? Ada nggak teman-teman hari tanpa PR? Tanpa PS? Nggak ada. Ada terus kan? Ujian cuma sekali, tapi ketiga hal itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa itu terjadi? Supaya ujiannya bagus? Supaya nilainya bagus ya? Tapi tadi ternyata ada juga yang dapat kurang memuaskan. Kenapa itu semua perlu dilakukan kita di sekolah? Karena ujian itu adalah
bahan evaluasi kita, apakah kita benar-benar memahami pelajaran yang Bapak Ibu guru berikan. Bahwa kita setiap hari ditempa, setiap hari kita diuji agar kita bisa melewati ujian yang cuma sekali. Dan yang paling berat ujian itu apa? Soalnya kah? Soalnya susah nggak? Ya, dibilang susah Bapak Ibu. Gampang soalnya. Jawabannya yang susah, bikin soal mah gampang. Siapa yang paling susah? Apa yang paling susah dari ujian itu? Soalnya kah? Jawabannya kah? Hasilnya kah? Yang susah itu adalah juga bagian dari susah itu ya. Tadi semuanya susah. Diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita kadangkala menyepelekan 3 hal tadi. PS, PR, dan ulangan harian. Soalnya gampang, jawabannya mah gampang juga. Hasilnya pasti bagus kalau kita mau setia untuk 3 hal tadi. Setia mengerjakan itu bukan berarti supaya nilaiku bagus, tetapi supaya aku terus ditempa dalam kehidupanku agar nantinya ketika ada ujian, aku tidak pernah takut. Ketika ada ujian aku udah tahu pasti bisa mengerjakannya. Itu adalah ujian kita di sekolah. Jelas kelihatan semuanya. Tiap hari Bapak Ibu guru memfasilitasi, memberi diri untuk mengajarkan kita. Tetapi ketika kita berbicara tentang iman, apa yang mau Tuhan uji bagi kita? Apakah Tuhan hanya meminta kita datang sekolah minggu tiap hari atau datang ke gereja tiap hari? Dan kita berharap seperti Bapak Ibu guru yang selalu memberikan ujian-ujian kecil buat kita. Supaya ketika ada ujian besar kita bisa melakukannya? Tidak. Ujian iman itu bukan cuma sekedar diberikan PR, PS, dan ulangan. Tapi ujian iman itu adalah bagaimana kita memurnikan diri kita. Sama seperti bacaan kita tadi yang dikatakan di dalam 1 Petrus. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Bahwa kita sebagai anak-anak Kristen yang percaya pada Tuhan, setiap hari iman kita diuji. Setiap hari kita terus diberikan kemampuan untuk melewati ujian-ujian tersebut. Tidak ada Bapak Ibu guru yang selalu berada bersama dengan kita ketika kita bicara dengan iman. Tapi yang ada adalah kita dengan Tuhan. Siapa yang menilai ujian iman kita? Tuhan kah? Nanti Tuhan kasih malam-malam, kasih remet gitu ya. Kamu namanya siapa? Siapa? Vivo. Oh, kayak nama HP ya. Vivo. Tiba-tiba dikirimin surat sama Tuhan. Kamu remedial untuk mengasihi. Takut nggak? Enggak. Kalau kakak sih takut. Kan Tuhan datang kedua artinya dunia ini selesai. Hebat nih Vivo nih pemberani ya. Nah, Tuhan gak pernah datang untuk bawa resultnya. Gak pernah bawa nilainya ke kita. Tapi nilai dari ujian itu adalah tentang diri kita. Nilai dari ujian iman kita itu bukan tentang angka yang tertulis. Tetapi bagaimana kita bisa melawan diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Siapa yang menilai? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang berjumpa dengan kita. Para bapak ibu guru. Orang tua kita. Ujiannya kapan? Nah, ujian iman itu nggak ada yang tahu. Tetapi yang kita tahu adalah kita terus mempersiapkan diri kita. Karena apa? Karena ketika kita mampu melewati setiap ujian itu, kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita untuk menjalani ujian itu. Kakak punya sebuah video, teman-teman. Video ini mau menggambarkan bagaimana pergumulan atau ujian itu harus terus dilewati sehingga ujian itu akhirnya membuahkan hasil yang manis.
Nah, boleh Ibu Guru kita melihat. Kita saksikan ya teman-teman semua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Dapat ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Ya teman-teman, ketika kita melihat video tadi, ternyata ujian itu datangnya setiap hari. Ujian iman itu tidak ada tanggal dan waktunya, tetapi ujian iman itu datang setiap hari. Sulit? Pasti. Capek? Iya.
Tapi siapa yang perlu kita lawan di sini? Ketika menghadapi ujian, sama sebenarnya ketika kita menghadapi ujian di sekolah. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Rasa malas, rasa tidak mau tahu, dan rasa-rasa yang lain, itu perlu kita lawan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan. Dan pada akhirnya kita berjumpa dengan Kristus. Tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Ketika kita mau memberi diri, dan kita mau membuka diri kita untuk menerima kekuatan daripada Tuhan, kita pasti bisa melaluinya. Mulailah dari diri kita sendiri. Lawanlah rasa di dalam diri kita ini. Rasa malas, apalagi yang paling banyak selain rasa malas. Rasa bodoh amat, dan rasa yang lain, lawanlah itu supaya kita siap menghadapi setiap ujian. Entah ujian sekolah ataupun juga ujian iman kita. Tetaplah bergantung pada Kristus, karena Kristuslah sumber kekuatan kita. Tuhan menolong kita semua dan Tuhan terus menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang kekasih di dalam Kristus, sungguh kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Bahwa Tuhan terus menyertai kami dan kami terus bergulat di dalam pergumulan iman. Biarlah Tuhan kami boleh terus berpegang kepada Engkau sehingga kami mampu melewati setiap ujian di dalam kehidupan ini. Agar ketika kami mampu melewati ujian itu, kami terus menjadi dewasa ya Tuhan. Tolong kami agar kami dimampukan untuk melewatinya. Biarlah kasih setia-Mu terus menuntun kami, agar kami beroleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh syukur ya Bapak untuk setiap hal dan juga untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami juga bersyukur untuk setiap firman yang boleh dibawakan ya Bapak. Kiranya ya Bapak, setiap firman kami yang telah kami resap ini ya Bapak bisa berguna bagi kami di dalam kehidupan kami maupun di dalam kegiatan kami untuk selanjutnya ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak di dalam pokok doa kami ini ya Bapak, terkhusus untuk guru-guru kami tercinta ya Bapak di dalam SMP BPK Penabur Bogor ini ya Bapak. Kau berkati ya Bapak setiap kesehatan, Kau berkati setiap pergumulannya ya Bapak dan juga hambatannya ya Bapak. Kau berkati setiap kehidupannya, Kau berkati setiap kegiatannya ya Bapak di dalam mengajar anak-anak kami ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk setiap anak-anak yang ada di dalam SMP BPK Penabur Bogor ini ya Bapak. Kau berkati setiap pendidikannya, Kau berkati setiap kegiatannya, dan juga Kau berkati setiap kesehatannya ya Bapak. Itu yang paling utama ya Bapak di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kau berkati setiap anak-anak didik kami ya Bapak yang mungkin di dalam hari ini ada yang kurang enak badan ya Bapak atau yang lagi sakit ya Bapak. Kami percaya Bapak kalau Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Bapak, yang mampu menyembuhkan setiap kesehatan dari anak-anak kami dan juga guru-guru kami ini ya Bapak. Kau berkati setiap obat-obatnya ya Bapak dan juga setiap kehidupannya ya Bapak. Dan juga kami juga berdoa ya Bapak untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, yaitu kita ada PAT ya Bapak yang akan berlangsung ya Bapak. Kau berkati ya Bapak, kami percaya ya Bapak setiap hambatan kami, setiap apa yang kami gumuli ya Bapak, Engkau pasti mampukan ya Bapak di waktu yang tepat ya Bapak.
Kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya. Kau berkati setiap prosesnya dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak, di dalam pembelajaran kami di hari ini ya Bapak sampai selesai ya Bapak, dan kiranya setiap anak-anak kami sepulang dari sini atau mungkin yang di dalam Zoom ya Bapak boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya ya Bapak untuk selanjutnya ya Bapak. Berkat dari kemurahan-Mu ya Bapak yang mampu menuntun setiap pergumulan kami dan juga hambatan kami ya Bapak. Tutup bungkus ya Bapak setiap ucapan syukur dan pokok doa kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Guru Setia anak-anak terkasih, mari kita berdiri. Tuhan kita sangat baik. Apapun yang kita alami di dunia ini, janji Tuhan tidak pernah berubah. Ia akan selalu mendampingi dan membimbing hidup kita. Seberat apapun ujian iman yang kita alami, ingatlah pada janji Tuhan yang selalu menguatkan kita untuk terus bertahan dan berjuang. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Jadi kembalilah dalam kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan kita, Dia sendiri akan menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Guru, anak-anak dipersilahkan duduk kembali.
Baik, Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian, kita sudah selesai mengikuti ibadah mini GKI kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Penatua Galvin telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan pelayanan Bapak. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian pengumuman ya. Kepada Bapak Sinung, dipersilahkan. Selamat pagi anak-anak yang terkasih yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di dalam Zoom. Ini kita sayangnya di Zoom-nya belum bisa kita tampilkan ya anak-anak ya. Mungkin untuk ibadah berikutnya kita bisa tampilkan yang ada di dalam Zoom seperti itu. Biar nanti hybridnya lebih terasa. Tapi saya lihat dari dalam tadi mengintip-ngintip nih ya. Suka ngintip Bapak ternyata ya. Itu kalian mengikuti kegiatan ibadahnya dengan sangat luar biasa ya. Menyanyi seperti itu dengan penuh hati. Pihak sekolah, saya mewakili SMP BPK Penabur Bogor mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang ada di ruangan ini terkhususnya. Dan kepada anak-anak yang ada di Zoom. Terkhusus juga bagi anak-anak yang di dalam Zoom itu yang open cam ya anak-anak ya. Karena tadi saya melihat masih ada banyak nih anak-anak yang off cam. Padahal ya cukup disayangkan yang di dalam yang hadir langsung tidak off cam ya. Gimana caranya Pak off cam ya? Nggak bisa ya seperti itu. Oke anak-anak, ada beberapa pengumuman dari Bapak. Yang pertama adalah kita tinggal kurang lebih 1 atau 2 minggu lagi kita akan menghadapi PAT anak-anak terkasih ya. Mohon bantuannya untuk mempersiapkan diri dengan baik agar kiranya nanti seperti yang tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Pendeta ya. Kalau kita sudah tahu kapan ujiannya, kita harus mempersiapkan diri dengan baik anak-anak. Agar nilai yang bisa kita capai itu maksimal dan kita bisa membanggakan diri kita sendiri dan orang tua, dan syukur-syukur melalui nilai kita bisa memuliakan nama Tuhan. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua anak-anak, untuk kegiatan ekstrakurikuler hari ini kita masih libur ya anak-anak ya. Seperti itu. Jadi hari ini masih tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan satu lagi anak-anak, di hari Senin kita akan melaksanakan kegiatan upacara. Jangan lupa untuk membawa seragam dengan lengkap. Seperti itu ya. Pak, seragamnya apa? Topi, dasi, terus kemudian baju hari Senin, kemudian kaos kakinya penabur ya anak-anak ya. Seperti itu. Ya. Nah, anak-anak itu saja pengumuman dari Bapak. Tuhan Yesus memberkati, dan kemudian anak-anak dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini, dan yang di dalam Zoom juga sudah boleh meninggalkan ruangan. Untuk yang di sini saya akan pandu untuk meninggalkan ruangannya biar tidak bertumpuk ya. Silakan dari urutannya Andrew ke belakang untuk meninggalkan ruangan. Silakan Nak. Oke. Berikutnya 3 baris di belakang Amasa, silakan meninggalkan ruangan. Jangan bertumpuk ya anak-anak ya. Berikutnya 3 baris Amasa, kemudian sampai 3 baris ke depannya silahkan untuk meninggalkan ruangan. Loh, Farel itu tidak meninggalkan ruangan, Farel. Sudah ya anak-anak ya? Oh masih ada teman-temannya di sini ya. Tunggu kita sampai anak-anaknya turun semua dulu. Lihat kebaikanmu hadis di hidupku. Kalian mendengarkan saya konser dulu ya anak-anak ya. Sampai akhirnya fals suaranya. Oke, daripada nanti kalian mendengarkan suara saya yang agak fals, silahkan meninggalkan ruangan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you ya. Nah ya, kita doa dulu. Bapak Ibu, Zoom-nya apakah sudah bisa di-end?
Kami sudah boleh keluar. Saya juga masih menunggu. Ya, karena mau mengajar lagi 15 Iya. menit Oh, lagi ya. itu di end ya Bu ya? Oke, Ya, terima 15 kasih, menit Bapak, lagi Ibu. masuk kelas. Ya, baik saya end ya. Terima kasih. Selamat pagi.